Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bala sanggatacarihi digamat dana sujati dukkho bali sangwaso amit Teneya sabmada diroja sukha sangvaso nyati sangva samagamoti. Seseorang yang sering bergaul dengan orang dungu pasti mendatangkan kesedihan dalam waktu yang lama, karena bergaul dengan orang dungu merupakan penderitaan seperti tinggal bersama musuh. Tetapi siapa yang tinggal bersama orang bijaksana akan berbahagia, sama seperti sanak keluarga yang kumpul bersama. Sukawaku 207. Para ibu, bapak, saudara-saudari, oma dan opa semuanya, saya akan menyapa ibu dan bapak semuanya dengan satu syair. Ya, bisa diingat syair ini karena masih dalam rangka liburan. Jadi saya harapkan saat mendengarkan ceramah tidak ada yang tegang. Ya. Pulang kampung di hari mudik, di hari lebaran, ke Rawabuaya, mengunjungi hutan lindung namanya Kebun Raya. Saya ucapkan kepada ibu dan bapak, saudara-saudari, Namo Buddhaya, selamat berbuat baik di Wihara Jakarta Dhammacakka Jaya. Ya, ibu bapak, saudara-saudari sedama, saya mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi, Bunda Bapak. Pagi. Karena tema saya pada hari ini berhubungan dengan berkomunikasi. Jadi saya meminta kepada Ibu dan Bapak semua, ketika saya tanya, Ibu dan Bapak jawab. Ya. Setuju? Ya. Ibu bapak saudara-saudara sedama, berkomunikasi di media sosial dengan usaha benar. Inilah tema yang akan saya sampaikan kepada ibu dan bapak, di mana saya terkadang suka greget sendiri. Ya, karena saya tinggalnya sendiri, ya, masa suka greget sendiri, ya. Kenapa suka greget sendiri? Karena seminggu yang lalu, atau dikatakan pada saat tanggal 22, ya, jadi tudu gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya tudu, tanggal 22 Mei ke lalu, siapa di sini ibu dan bapak yang saat berkomunikasi sangat kesusahan sekali? Semuanya tentu pada kesusahan, ya. Apalagi yang paling menderita itu tukang jualan online, ya, GoFood, apalagi GoGrab, ya, Gokar, ya. Siapa sih kalau kita di sini sebagai kehidupan kita sehari-hari tentu
hubungan yang dikatakan suatu timbal balik atau saling untuk berkomunikasi, inilah yang dikatakan berinteraksi. Kalau Ibu dan Bapak, saudara-saudari sedama sudah membaca tulisan saya, ya, komunikasi itu secara bahasa Latin diartikan dengan namanya communicatio. Ya, communicatio di sini bisa diartikan sebagai sebuah pemberitahuan atau pertukaran pesan. Maka dari itu, ketika Ibu dan Bapak saling memberitahu, itulah yang dikatakan berkomunikasi. Jangan saling memberi tempe, ya. Kan saling memberi tahu, ya. Ibu dan Bapak tahu kan? Tahu itu apa sih? Tahu, ya tahu, ya. Jadi kalau kita saling mengetahui antara interaksi dengan diri kita maupun orang lain, itulah yang dikatakan sebagai komunikasi. Contoh yang paling nyata di kehidupan kita sehari-hari, misalkan saat kita sedang latihan ikut meditasi dari hari Rabu, Kamis, Jumat di Wihara Jakarta Dhamma Cakra Jaya. Ada suatu komunikasi yang sangat menarik di sini. Misalkan sudah pada waktunya selesai, dari jam 7:30 sampai 8:30 meditasi, kan itu waktunya 1 jam ya. Kalau misalkan kelewat 1 jam, maka Ibu dan Bapak akan berkomunikasi. Contoh, membuka handphone atau tangannya dimainin potak-potek ya. Itu komunikasi. Kenapa? Karena menunjukkan waktu sudah selesai, ya. Maka dari itu di sini saya mengatakan komunikasi itu secara umum bisa dikatakan sebagai proses kita untuk menyampaikan suatu ide, gagasan ataupun pesan-pesan kepada orang di sekitar kita. Contoh pada hari ini saya meminta Ibu dan Bapak, siapa di sini yang saat mau parkir mobil tidak berkomunikasi dengan tukang parkir? Ada nggak? Karena di sini nggak ada tukang parkir ya. Ya. Kalau misalkan Ibu dan Bapak saat di tempat parkiran, tentu ada suatu komunikasi antara si tukang parkir sama si pengendara mobil. Kenapa? Karena misalkan kalau Ibu dan Bapak saat parkir, Ibu dan Bapak itu komunikasi dengan alat mobilnya sendiri, ya. Kalau misalkan alat mobilnya ini sudah dekat, bunyinya gimana? Gitu kan? Itu komunikasi, ya. Jadi nggak hanya manusia saja bisa komunikasi, tetapi benda mati pun bisa berkomunikasi. Itulah yang dikatakan canggihnya suatu komunikasi di zaman kita saat ini, ya. Misalkan Ibu dan Bapak, saudara-saudara sedama, saat mau dana makan, ya, bagaimana sih cara kita bisa berkomunikasi dengan anggota keluarga kita yang sudah meninggal? Hah? Bagaimana caranya? Hah? Kelimpahan jasa kan? Itu pun komunikasi. Ya, jadi jangan sampai saat keluarga kita sudah meninggal dunia, kita bisa mengatakan, waduh Bante, saya nggak bisa berkomunikasi dengan keluarga saya. Ya, karena kebanyakan orang kalau saat meninggal dunia, ada yang dikatakan mereka berputus asa. Karena bisa dikatakan, wah Bante, saya sudah sangat ditinggalkan sekali dengan orang-orang yang saya sayangi, sehingga saya nggak bisa berkomunikasi. Makanya kalau di saat kangen, saat meninggal dunia, mereka yang kangen ini terkadang mengunjungi tempat-tempat seperti pemakaman atau laut ya untuk nyekar. Itu pun komunikasi. Ya, makanya saya akan di sini mengutip dari salah satu seorang ilmuwan yang dikatakan sangat menarik sekali. Ya, seorang ilmuwan yang bernama Raymond S. Ross mengatakan, komunikasi merupakan suatu proses cara kita menyortir ataupun memilih dan mengirim simbol-simbol yang dimana sedemikian rupa untuk bisa membantu pendengar membangkitkan makna respon yang dimaksudkan sebagai komunikator. Ya, contoh Ibu dan Bapak, saudara-saudara sedama, ketika Ibu dan Bapak berkomunikasi di media sosial seperti WhatsApp, ya, kemudian Facebook atau Instagram, simbol apa sih yang paling sering diketik?
simbol apa? Anjali. Ya. Nama budaya Bante, kan anjali tangannya gitu ya. Atau selamat pagi Bante, Andami ya. Itu kan anjali. Ada yang sampai kalau misalnya saking kreatifnya dipakai simbol yang banyak gitu ya. Biar kelihatan indah gitu ya. Ya maka ini dikatakan komunikasi dengan memakai simbol-simbol. Atau kalau ibu dan bapak mungkin masih mengingat ceramah Bante Utamo saat di Pusdiklat mengatakan, waktu kalau umat itu sedang menyapa Bantenya, ada yang sampai memperagakan nama kara. Kan ada kan simbol nama kara ya di media sosial ya. Inilah yang dikatakan canggihnya komunikasi. Makanya dikatakan diteliti oleh para kaum teknologi ya. Komunikasi di Indonesia ini kalau ibu dan bapak amati sangat meningkat dari tahun ke tahunnya. Misalkan saya di sini membaca dari info komputer ya, dikatakan adanya penambahan 20 juta pengguna media sosial. Contoh, misalkan ibu dan bapak berkomunikasi di media sosial. Siapa di sini yang punya handphone lebih dari satu? Tunjuk tangan. Ya Bante, saya punya handphone ada 2. Yang satu untuk komunikasi dengan keluarga saya, yang satu untuk jualan online. Ya, ini dikatakan canggihnya teknologi. Ya, makanya dikatakan riset dari tahun 2018 sampai 2019 di bulan Januari lalu dikatakan tingkat peningkatan pengguna media sosial ya mencapai 20 juta dari sekian 254 juta orang di Indonesia. Ya, maka dari itu kalau dikatakan komunikasi ini sangat bermanfaat, saya katakan kepada ibu dan bapak, komunikasi itu akan bermanfaat dan bermartabat apabila ibu dan bapak tidak berbuat jahat. Ya, kalau ibu dan bapak berbuat jahat, berarti bukan yang namanya bermartabat dan terhormat. Ya, karena dikatakan kalau kita berkomunikasi, komunikasi di media sosial itu seperti ibu dan bapak menjaga yang namanya jempol. Ya, kemarin kan yang Mulia Bante Panya mengatakan, ketika kita menggunakan jempol untuk kita berkomunikasi, jadikanlah jempol itu seperti memakai kutek atau seperti memakai kuku buatan. Coba kalau ibu dan bapak saat memetik menggunakan jempol tapi ada kuku buatan, gimana komunikasinya? Susah nggak ngetiknya? Susah nggak ngetiknya? Kemarin saya baru melihat kalau misalkan kita komunikasi di Maps atau di Waze, itu bisa menggunakan ucapan. Ya, misalkan ucapkan nama jalan, ya di Maps atau di Waze, akan langsung bisa. Itu yang dikatakan komunikasi. Ya, makanya di sini disampaikan oleh pakar teknologi. Rata-rata pengguna media sosial itu secara keseluruhan 3 jam 26 menit. Ibu dan bapak saat menggunakan handphone atau memakai handphone berapa jam sih kalau kita megang itu? Hah? Ada yang seharian menggunakan handphone, megangnya terus handphonenya? Hah? Enggak ya? Ya, kalau kita misalnya menggunakan handphone, saat kita menggunakan handphone, ketimbang kita memegang gelas air minum, siapa di sini yang lebih tertarik memegang gelas air minum? Ada? Enggak. Tentu kita semua sangat tertarik sekali menggunakan gawai kita, menggunakan gadget kita. Ya, inilah dikatakan suatu komunikasi antara diri kita dengan kesukaan kita. Ya, sama halnya ibu dan bapak punya peliharaan. Ya, siapa di sini yang punya pets? Hah? Yang punya peliharaan ada di rumah? Siapa yang suka komunikasi dengan hewan peliharaannya? Ada? Hah? Misalkan kita komunikasi dengan hewan peliharaannya, ya. Kalau saya misalkan panggil, meow, kucingnya manggil nggak? Pasti langsung nengok, ya. Apalagi kalau ibu dan bapak kalau nggak mau capek-capek, nggak mau repot-repot, setelin aja rekaman suara kucing. Pasti kucingnya nyariin, kemana tuh cewek saya? Kemana tuh? Ya, musuh saya. Ya, kan seperti itu komunikasi. Ya, tetapi di sini yang akan saya bahas, ya, bagaimana kita berkomunikasi secara usaha benar. Ya,
Ibu dan Bapak, kalau kita mengatakan berkomunikasi secara usaha benar, tentu kita nggak akan membuat suatu quotes atau membuat suatu account yang dikatakan accountnya ini hoax, ya, atau account palsu, ya. Seperti kemarin saya juga membaca dari saudara di media sosial saya, ya. Terkadang tuh orang saking kreativitasnya membuat akun palsu itu sangat banyak. Sampai yang paling repot, dibuatlah akun untuk meminta dana. Ya. Kalau saya dulu pernah kejadian, akunnya itu dibuat akun palsu berupa BBM. Ya, kan dulu zamannya BBM, ya. Tapi mintanya itu bukan minta dana, minta pulsa, ya. Masa Bante minta pulsa? Kan nggak lucu, ya. Ya ini dikatakan sebuah cara jahat ketika melakukan komunikasi. Makanya saya mengatakan kepada ibu dan bapak, komunikasi itu secara usaha benar dikatakan di dalam Wibangga Sutta. Mungkin bisa dilihat di BD-nya, ya, di dalam Wibangga Sutta. Bagaimana sih cara kita melakukan komunikasi yang benar itu, ya? Kita di sini tentu mengetahui dua hal. Yang pertama, hal yang bajik dan hal yang tidak bajik. Kalau hal yang bajik menuntun kita ke arah kebijaksanaan. Kalau hal yang tidak bajik menjerumuskan kita ke dalam kemerosotan, ya, kemerosotan. Misalkan ibu dan bapak pernah nggak di sini membaca Cakawati Sianada Sutta? Ya, di dalam Cakawati Sianada Sutta itu dikatakan ketika merosotnya moral manusia diawali dengan tanda-tanda semakin antara manusia dengan manusia ataupun anak orang tua dan orang tua dengan anak tidak saling menghargai ataupun menghormati orang tuanya. Misalkan di sini, ya, ibu dan bapak saudara-saudara sedama, di dalam Cakawati Sianada Sutta dikatakan kan tidak menghormati dan menghargai orang tuanya sendiri, ya. Contoh hal yang paling realita mungkin di dalam keluarga ibu dan bapak. Ketika orang tua mengatakan pesan-pesan moral kepada anak-anaknya, siapa di sini anak-anak ibu dan bapak yang patuh untuk tetap menghormatinya? Ada nggak misalkan anak-anak dari ibu dan bapak saat ibu dan bapak nasihati, anak-anak dari ibu dan bapak semua ini bisa menghormatinya dengan tidak memegang yang namanya gadget? Ada yang bisa? Rata-rata anak-anak di zaman sekarang kan nggak bisa, ya. Jadi kalau dikatakan ketika orang tuanya itu misalkan sedang memberikan nasihat, memberikan arahan kepada anak-anaknya, ya, anak-anaknya terkadang lebih suka dengan dunianya sendiri. Contoh yang paling biasa disukai apa? Game, ya. Game-game itu, ya. Terkadang game-game itu kalau saya sih bukannya game-game, gemes, ya. Bukannya game-game tapi gemes. Kalau ngeliat anak itu yang misalnya saat sedang dinasihati orang tuanya, tetapi anaknya ini malah asik dengan dunianya sendiri, ya. Makanya inilah bisa dikatakan kemerosotan dalam hal kepatuhan, ya. Jadi dikatakan di dalam Wibangga Sutta di sini, saya akan mengatakan kepada ibu dan bapak semua, bagaimana sih cara kita membangkitkan kegigihan kita, ya, keselamatan kita, juga dikatakan sebagai kondisi yang bisa mengarahkan pikiran kita kepada hal-hal yang bajik, ya. Di sini saya menyampaikan kepada ibu dan bapak semua, memunculkan keinginan untuk meninggalkan kondisi-kondisi yang tidak bermanfaat yang sudah muncul, ya. Meninggalkan kondisi-kondisi yang tidak bermanfaat. Tentu kondisi-kondisi yang membuat kehidupan kita sehari-hari untuk membuang waktu kehidupan kita, ya. Misalkan saat kita berkomunikasi, terkadang kita merasa terlena dengan yang namanya si media itu. Tapi kalau misalkan kita hitung-hitung waktu kita, saat kita misalkan ibu dan bapak, saya mau bertanya,
Ibu dan bapak ketika ibu dan bapak nelpon, ya, ketimbang mengirim pesan, ibu dan bapak lebih suka yang mana? Hah? Lebih suka nelpon atau mengirim pesan instan, SMS? Pesan instan. Sekarang saya mau tanya lagi, ibu dan bapak ketika ibu dan bapak mengirim pesan instan, ketimbang untuk menemuinya secara langsung, lebih enakan yang mana? Menemuinya secara langsung. Kalau saya mengatakan bertanya lagi kepada ibu dan bapak daripada ibu dan bapak menemuinya secara langsung, enakan yang mana daripada dengan video call atau video conference? Hah? Video call, ya. Itulah yang dikatakan canggihnya komunikasi. Jadi dikatakan komunikasi sehari-hari kita di saat ini, hal yang jauh itu bisa menjadi dekat. Tapi hal yang sudah dekat semakin menjauh. Tapi jangan ngejauh-jauhin, ya. Jangan ngejauh-jauhin, karena kalau ngejauh-jauhin itu kehidupan kita semakin semakin sepi, ya. Jadi dikatakan dalam Wibanga Sutta, ketika kita menjaga kondisi-kondisi yang bajik. Bagaimana cara kita menjaga kondisi-kondisi yang bajik kehidupan kita sehari-hari? Tentu kita ingat dengan khotbah Sang Buddha di dalam Manggala Sutta yang tadi Ibu dan Bapak bacakan. Dhamma Sawana, ya. Dhamma Sawana. Berdiskusi yang berhubungan dengan ajaran-ajaran kebenaran. Berdiskusi yang berhubungan dengan ajaran-ajaran kebenaran ini berbeda dengan yang namanya berdebat, ya. Karena terkadang kalau kita melihat di media-media sosial, ya, karena mereka ingin menyampaikan pendapatnya, sehingga mereka bukannya jagonya berdhamma sawana, tapi saling berjagonya itu untuk memunculkan kekotoran-kekotoran batinnya. Dengan apa? Saling beradu pendapat, saling beradu opini, ya. Tapi kalau kita sudah tahu, oh iya, di ajaran Sang Buddha itu diajarkan untuk kita tidak menimbulkan yang namanya kekotoran batin yang baru, ya. Jadi saat kita berkomunikasi, ingatlah, komunikasi itu untuk membuat kehidupan kita semakin lebih bijaksana. Jangan kehidupan kita itu semakin lebih tidak bijaksana. Karena di sini disampaikan ketika kita memunculkan kondisi-kondisi yang bermanfaat yang telah muncul, maka tidak akan adanya kemunduran dalam keseharian kita. Karena ini katakan kemunduran itu akan terjadi apabila kita tetap memperkokoh keadaan-keadaan yang tidak bermartabat. Ya, makanya di sini disampaikan dari kondisi-kondisi yang dikatakan tidak bermanfaat di sini, Ibu dan Bapak ingat antara hal yang bajik dan hal yang tidak bajik. Karena ketika kita ingat dengan hal-hal yang bajik, maka kebajikan kita akan semakin berkembang. Ibarat ibu dan bapak meneteskan air di dalam dispenser, ya, dari dispenser ke botol aqua setetes demi setetes. Itulah kebajikan yang ibu dan bapak sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka di sini ibu dan bapak, saudara-saudari sedama, antara komunikasi melalui lisan ataupun verbal, kalau verbal itu bisa menggunakan gestur, ya, misalkan menggunakan gerakan-gerakan ataupun bunyian-bunyian, atau misalkan menggunakan bahasa isyarat, ya, kan kalau di televisi itu suka ada dengan menggunakan bahasa tubuh, ya, itu untuk mereka yang punya kekurangan, ya. Makanya dengan kita berkomunikasi di sini, saya hanya menyampaikan di dalam Maha Cattarisaka Sutta, ya, ingatlah dengan yang namanya jalan mulia berluas 8. Ketika seseorang mengembangkan yang namanya usaha benar di sini lebih ke arah yang namanya konsentrasi, ya.
berdaya upaya benar, berusaha benar, dan berkonsentrasi benar. Ini sama halnya dengan ibu dan bapak mengembangkan sati sampa jana, mengembangkan perhatian dan kewaspadaan ibu dan bapak untuk tidak memunculkan yang namanya pandangan sesat, ya, pandangan sesat atau pandangan salah, tapi menjaga yang namanya pandangan benar. Yang kedua ialah menjaga untuk ibu dan bapak punya kehendak baik. Ya. Kehendak baik di sini bisa dikatakan sebagai cetana. Ya. Kehendak baik kita setiap saat kita jaga untuk mengembangkan yang namanya antara cetana dengan aditana. Inilah cara kita untuk bisa menjaga hal-hal bajik. Yang ketiga ialah menjaga yang namanya ucapan, menjaga yang namanya perilaku bajik. Dan yang selanjutnya yang paling penting, ya, di sini menjaga yang namanya penghidupan benar, ya. Karena dengan kita menjaga yang namanya penghidupan benar akan saling berhubungan erat atau berkorelasi antara penghidupan di kehidupan kita sehari-hari dengan lingkungan di sekitar kita. Seperti contoh, pada saat kemarin tanggal 8 Juni diperingati sebagai Hari Kelautan Nasional, ya, Hari Kelautan. Bagaimana cara kita untuk menjaga laut kita, laut yang ada di Indonesia ini? Yaitu dengan tidak membuang sampah ke dalam lautan, atau ke dalam sungai, atau ke dalam got. Ini pun cara berkomunikasi, ya. Jadi ketika kita berkomunikasi secara baik dan bijak, ketika kita melakukan suatu komunikasi, tentu yang paling kita ingat menjaga keenam indria kita, ya. Ketika ibu dan bapak misalkan menjaga keenam indria kita, tentu kita akan menjaga yang namanya antara mata dengan penglihatan, antara hidung dengan bauan, wangian, antara pendengaran dengan telinga, ya, antara indera peraba dengan indera lainnya. Inilah yang dikatakan kita saling menjaga yang namanya hubungan komunikasi. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, komunikasi yang baik apabila ibu dan bapak bisa menjadi seorang inspirator, ya, itulah dikatakan komunikasi yang baik. Tapi kalau komunikasi yang tadi saya katakan komunikasi yang tidak bermartabat, komunikasi yang dikatakan komunikasi untuk berbuat jahat, maka bukannya menjadi inspirator, tapi jadi provokator. Kalau ibu dan bapak ingat sang pejuang negara Indonesia, Bapak Soekarno-Hatta, beliau itu menjadi sang proklamator karena memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Tapi kalau kita saat ini sebagai warga negara Indonesia yang baik, bagaimana cara kita menjadi inspirator untuk kita lebih membuat orang-orang di sekitar kita itu menjadi orang yang semangat, ya. Orang yang semangat tentu dia akan bermartabat. Tapi kalau orang yang nggak semangat, jangankan bermartabat, mungkin dia akan bertaubat kalau terkena suatu musibah. Ya, makanya saya sampaikan kepada ibu dan bapak, saudara-saudara sedama, pada dasarnya komunikasi itu yang pernah saya pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimulai dari gerakan tubuh kita. Misalkan di sini untuk para oma dan opanya yang sudah tua, karena misalkan gerakannya sudah sangat terbatas. Bagaimana cara komunikasi dengan anak-anaknya? Misalkan mungkin suaranya sudah serak, ya. Bisa dengan tulisan atau bisa dengan bahasa gerakan tubuh. Itu pun yang dikatakan komunikasi. Atau kalau buat oma dan opanya ataupun ibu dan bapak yang masih kuat, ya, gerakan tubuh di pagi hari itu namanya apa sih? Mengikuti senam apa? Tai Chi, ya, senam Tai Chi. Ini yang dikatakan komunikasi dengan alam, ya. Makanya kalau di zaman dulu kala, kenapa para manusia itu sangat sehat-sehat? Karena mereka menyatukan antara gerakan
tubuhnya dengan alam sekitar. Mereka bersahabat dengan alam. Tapi kalau kita di zaman saat ini, ya, kita bersahabat nggak dengan alam? Hah? Bersahabat nggak dengan alam, Ibu dan Bapak? Kalau mungkin Ibu dan Bapak bersahabat dengan alam, mungkin Ibu dan Bapak datang ke sini jalan kaki. Kalau Ibu dan Bapak bersahabat dengan mobil, ya mungkin Ibu dan Bapak datang ke sini dengan kunci mobilnya. Itu adalah komunikasi, ya. Makanya di sini saya akan menyampaikan kepada Ibu dan Bapak saudara-saudara sedama, ketika kita saling berkomunikasi di antara keluarga kita yang kita sayangi, yang kita cintai, memang di ajaran Sang Buddha itu mengutamakan mengurangi yang namanya keinginan, ya. Tapi yang dikatakan keinginan yang tidak bajik. Kalau kita setiap saat berkomunikasi dengan keadaan-keadaan bajik, kita ingat pesan dari seorang pembuat WhatsApp, ya. Siapa di sini pembuat WhatsApp yang sudah pernah membaca? Siapa Ibu dan Bapak? Namanya Jan Koum, ya, bukan jelangkung, ya, Jan Koum, ya. Jan Koum berpesan kepada kutipan quotes-nya di sini yang saya pernah baca, ya. Ketika kita berkomunikasi dengan baik, kita menjadi inti dari sebuah masyarakat di sekitar kita. Inti yang dikatakan di sini, kita akan menjadi manusia yang memanusiakan manusia, bukannya manusia yang memanusiakan setan, ya, atau syaitan, ya. Kalau manusia memanusiakan manusia, tentu kita menjadi manusia yang menjadikan, dikatakan di sini, orang mulai dengan banyak ide yang baik, ide yang bagus, untuk mereka bisa mengaplikasikannya di kehidupan mereka sehari-hari, untuk mereka tidak, dikatakan di sini, tidak mengeksekusi, ya. Mengeksekusi itu maksudnya menyeleksi, ya. Menyeleksi mana yang baik, mana yang tidak baik. Jangan mengeksekusi hal-hal yang sudah baik, dieksekusi menjadi jahat, ya. Ketika kita mengeksekusi hal-hal yang dikatakan tidak baik, maka disinilah dikatakan keberanian dari kita menyampaikan sebuah komunikasi di kehidupan kita sehari-hari. Antara visi-visi kita itu, tujuan-tujuan kita itu bisa kita sampaikan. Jangan kita saat berkomunikasi tujuan-tujuan kita itu tidak bisa kita sampaikan. Karena kalau Ibu dan Bapak saat misalkan berkomunikasi dengan orang-orang yang Ibu dan Bapak sayangi, berkomunikasi dengan anak-anak Ibu dan Bapak, ya, berkomunikasilah dengan berkomunikasi yang pintar dan cerdas, ya. Sama halnya Ibu dan Bapak mungkin saat berkomunikasi di sini, yang tadi saya sampaikan di saat awal, berkomunikasi dengan menjaga yang namanya antara mata, antara mulut, dan antara hati, ya. Ketika kita menjaga yang namanya mata, mulut, dan hati, maka kita nggak akan pernah mati. Tapi kalau kita mau cepat mati, mata kita, mulut kita, hati kita nggak bisa namanya berkomunikasi lagi. Makanya di pesan-pesan saya, di pesan akhir saya ini kepada Ibu dan Bapak semua, sebelum kita menjadi manusia yang belum mati, marilah kita berkomunikasi dengan berinteraksi yang baik, ya. Kalau dulu di zaman Sang Buddha itu menggunakan komunikasinya telepati, antara pikiran orang dengan pikiran itu bisa saling mengetahui. Kalau di zaman sekarang menggunakan banyak alat, ya, bisa menggunakan CCTV, bisa menggunakan gadget, bisa menggunakan surat kabar, media elektronik, ya. Tetapi selama kita menjaga yang namanya komunikasi yang baik ini, yang tadi saya sampaikan di sini, kita akan menjadi umat Buddha yang bagaimana cara kita mengaplikasikan ide-ide ataupun penyampaian-penyampaian di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjaga yang namanya lingkungan kita.
Karena di dalam Manggala Sutta dikatakan bertempat tinggal di tempat yang sesuai itulah kebahagiaan. Ketika kita bertempat tinggal di tempat yang sesuai, maka orang-orang yang tersayang, orang-orang yang terkasih, mereka akan semakin menyukai dan merasa nyaman ada di sekitar kita. Dan ingatlah pesan saya tadi, ketika kita saling berkomunikasi, janganlah menjadikan diri dia sebagai musuh, tapi jadikanlah diri dia itu sebagai orang-orang yang ibu dan bapak sayangi. Karena kalau kita saling berkomunikasi yang baik, bukannya kita menjadi orang yang sukanya sebelahan, tetapi kita menjadi orang yang sukanya berinteraksi yang baik. Ya, makanya ibu dan bapak saudara-saudara sedama, semoga ibu dan bapak di bulan yang baik ini, di pertengahan bulan ini, sama-sama bertekad terus menjaga komunikasi yang baik, menjaga apapun yang ada di sekitar ibu dan bapak, untuk terus menjadi orang yang bermanfaat sebelum kita dikatakan tidak akan lagi bertemu, ya. Kalau kita sudah tidak akan lagi bertemu kan sudah meninggal. Ya, makanya semoga kita semua menjadi orang yang berbudiman, yang berbudi luhur. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang berbijaksana. Semoga semuanya bermanfaat. Sampai sata buan rezeki. Semoga semua berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.